teman-teman yang di lapangan briefing K3. Ya, ada pekerjaan di sela dulu, di hold dulu aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi untuk hari ini kita ada agenda safety talk atau safety briefing secara online. Mungkin untuk safety talk ini beberapa kali sudah pernah kita lakukan agenda online rutin. Jadi untuk safety talk ini kita ingin melihat setelah beberapa kali gitu ya kita melakukan safety talk secara online, sudah diberi masukan terkait briefing K3-nya, apakah ada perubahan atau mungkin implementasinya seperti apa dari rekan-rekan untuk briefing K3 itu sendiri. Nah, nanti mungkin saya minta beberapa tim untuk bersedia mempresentkan safety briefing-nya. Setelah itu mungkin ada sedikit masukan terkait briefing K3-nya, sekaligus mungkin sedikit ada masukan terkait aspek-aspek K3. Seperti itu. Mungkin itu aja kalau dari saya. Mau dimulai dari tim yang mana terlebih dahulu kira-kira yang bisa safety talk? Mas Pradana? Mas Dana? Monitor, Mas. Ya, tolong Ya. bantu ya open kamera sama Mas Dasep tuh, tolong dibantu open kamera. Siap, Mas. Nah, ini Mas Dasepnya malah lepas lagi ya. Atau Mas Bobi, kalau monitor Mas. Oh, itu udah ya, Mas Dasep. Timnya mana, Mas? Ada, Pak. Ya, Ini. coba kalau perlu di-order silahkan. Ini kan Mas Dasep simulasi briefing K3, Mas. Silakan. Toh juga ini ada mulai pekerjaan ya, jadi tolong dibantu aja. Sebentar, Pak. Lagi dibarisin. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Hari ini kita seperti biasa akan memulai pekerjaan kita. Selalu kita ingat fokus dalam pekerjaan dan utamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Sisanya semua perlengkapan APD selalu dipakai tanpa kecuali dan tidak boleh tidak memakai APD dalam waktu bekerja. Sebelum kita memulai pekerjaan, kita berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saya. Semua ingat ya tim, fokus, utamakan K3, dan selalu berhati-hati dalam bekerja. Semangat untuk hari ini. Semangat. Sudah, Pak, Bu? Baik, Mas Dasep. Untuk rekan-rekan semuanya dari mitra mana ya Mas sebelumnya? Maaf. Teknika. Dari teknika. Ada timnya berapa orang, Mas?
7. Ada 7 Ada orang. 7. Ya, cuman lagi benerin apa? Mobil Oke. sebagiannya. Untuk hari ini sudah ada progres pekerjaan yang akan dilakukan atau gimana, Mas? Plan maksudnya. Ya, betul. Plannya Ya. hari ini progresnya tentang apa? Oh, sudah ada. Hari ini untuk penanaman tiang sama perapihan. Untuk pengawas ketiganya dengan siapa ya, Mas? Dengan Pak Jonathan. Pak Jonathan. Untuk wilayah mana progres hari ini? Bontang PK perumahan BTN PKT. Oke, baik. Kita terima kasih Mas Dasep dan juga tim. Tunggu sebentar ya, kita ada lagi mungkin dari tim yang lain yang akan progres juga seperti timnya Mas Dasep dan bisa present safety briefingnya. Dengan Mas Bobi sepertinya dari Kalteng ya, Mas Sodik. Ya Mas, bisa tuh. Mas Iya, Bobi tapi gimana monitor? belum ini buka open kamera. Iya Pak, baik Pak. Ya, nggih. Tolong open kamera ya Mas Sodik juga ya sebagai teladan. Sebentar Pak, sebentar Pak. Pak, pekerjaan hari ini saya cuma berdua Pak, karena pekerjaan hari ini kita pasang label Pak, pasang label kabel. Ya, tidak masalah. Nggak apa-apa Mas Bobi. Nah ini tim salah satu tim saya Pak untuk pasang labelnya, untuk safety belt-nya Pak. Satunya, Pak. Mas Bobi, halo Mas Ya, Bobi. Maaf saya potong ya. Tadi dari Mbak Rika permintaannya Mas Bobi dengan tim melakukan briefing K3 seperti biasanya. Monggo Mas. Mas Bobi, maaf Mas. Kalau di saya suaranya kecil sekali Mas. Suaranya kecil. Iya. Mungkin boleh ulang Mas. Iya, nanti suara agak besaran sedikit ya. Ya Bu, saya ulang ya Bu. Yap, nah ini sudah besar Mas. Makasih. Nah ini udah jelas Mas. Ayo lanjut Mas Bobi. Ya, untuk pekerjaan hari ini kita sisa pemasangan label kabel, manpower kita sisa berdua, yang satu pasang label, yang satu pegang tangga untuk jaga-jaga yang tidak diinginkan. Nah, mohon kerjasamanya untuk manpower saya yang satu ini mohon dijaga ketinggiannya, kalau bila terjadi apa-apa mohon untuk tidak dipaksakan. Siap, laksanakan. Sebelum kita melaksanakan pekerjaan, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Semangat. Semangat. Baik, terima kasih Mas Bobi. Mas Bobi dari mitra mana ya Mas sebelumnya, maaf? Dari Teknika, Bu. Oh, dari Teknika juga. Ini pengawas K3 dengan siapa, Mas? Paujan Reza, Bu. Oke, untuk
Mas Bobi ini berarti berdua dengan rekan yang tadi ya untuk Iya, Bu. pekerjaan hari ini? Ya, Bu. Oke, baik. Untuk wilayah mana ya, Mas? Untuk wilayah Kalimantan Tengah, klaster Wengga, Bu. Apling, jalur Apling. Oke, baik. Sudah 2 tim, ada lagi Mas Tobing atau sudah semua dari tim pembangunan? Dari tim Kalbar, Mas Nanang. Ya, halo Pak, Pak Tobing, mohon maaf. Untuk tim Kalbar kebetulan tidak ada yang bekerja Pak hari ini Pak, cuman mau ada progres QC Pak. Itu plan jam 10 Pak, dan tim belum ready Pak, udah saya kontak katanya kita belum ready Pak, karena kita kemarin kencangnya jam 10 gitu Pak. Cuman ada 2 orang juga Pak di sana Pak. Oke, oke nggak apa. Mungkin ini miskomunikasi juga, tapi lain kali meskipun QC kan pekerjaan juga di lapangan, jadi tetap ada briefing baik Mas Tanang maupun teman-teman. Mungkin Mbak Rika sementara tim Kalbar belum bisa ya Mbak ya. Nanti dilanjut lagi, ini harusnya tim Kalsel sudah selesai pekerjaan. Jadi cuman ada 2 memang. Jadi tim Kak Puntang dengan tim Kalteng. Begitu Mbak Rika. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya, Mas Tobing atas present safety briefing-nya. Mungkin setelah tadi sudah kita lihat ya briefing rekan-rekan yang akan menuju ke lapangan, kita bisa lihat apa saja yang kira-kira seringkali dibahas ketika briefing K3 seperti itu ya. Rata-rata memang pastinya progres pekerjaan harus disebutkan agar semua tim ini mengetahui progres pekerjaan apa yang akan dilaksanakan pada hari ini. Lalu selanjutnya juga berdoa sebelum bekerja tidak kalah pentingnya. Nah, mungkin saya izin refresh kembali ya mengenai fase-fase dalam safety briefing. Mungkin sudah terlihat di layar ya? Untuk sudah terlihat di layar rekan-rekan? Sudah Mbak. Sudah ya. Nah, jadi untuk briefing sendiri ini tentunya sebagai fase sistem manajemen K3 kita, salah satunya di fase perencanaan. Jadi semua yang kita bahas di briefing K3 ini merupakan perencanaan sebelum kita mulai progres pekerjaan. Perencanaan di sini tentunya agar menginformasikan bahaya-bahaya yang bisa terjadi di tempat kerja kita dan meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Nah, meminimalisirnya itu dengan apa? Tentunya ada beberapa hal. Nah, jadi briefing K3 ini bukan hanya berdoa, lalu juga mungkin menyebutkan progres pekerjaan, tapi ada hal yang harus dibahas sesuai dengan judulnya gitu ya. Kita briefing K3 tentunya harus ada aspek-aspek K3 yang harus kita bahas. Nah, untuk briefing sendiri kalau memang pengawas K3-nya tidak langsung ada di lapangan, ini bisa digantikan oleh tim leader atau mungkin pengawas lapangannya. Lalu dibuka dengan doa. Nah, briefing K3 yang diharapkan ke depannya ini banyak sekali yang bisa dibahas. Bisa mengecek kesehatan dulu untuk tim, karena tim yang sakit tentunya bisa jadi suatu tindakan yang nggak aman juga untuk rekan-rekan, karena tim yang sakit tidak diperbolehkan untuk berangkat bekerja. Lalu juga progres pekerjaan yang akan dilakukan, lalu menyiapkan dokumen-dokumen kerja seperti working permit, job safety analisisnya. Jangan hanya JSA ini sebagai lampiran saja di working permit, tapi harus disampaikan apa isi identifikasi bahayanya kepada rekan-rekan timnya. Setidaknya kalaupun memang tidak dipahami apa isi JSA-nya, setidaknya dibacakan saja apa yang ada di JSA-nya. Lalu tidak lupa untuk mengecek selalu kelayakan tools dan juga APD-nya. Karena APD yang nggak layak, yang sudah tidak bisa dipakai, ini bisa jadi kondisi yang nggak aman juga untuk rekan-rekan. Yang terakhir bisa
diskusi mengenai unsafe action maupun unsafe condition yang ada di lapangan. Nah, diskusinya seperti apa sih sebenarnya? Briefing ini tidak harus selalu secara formal. Bisa, diskusi secara ringan, misalnya rekan-rekan masih di jalan, lalu di mobil itu mendiskusikan hal-hal yang mungkin sebelumnya pernah terjadi, seperti pernah, hampir tersengat arus listrik atau hampir jatuh dari tangga. Nah, ini diberitahukan kepada timnya gitu, agar kedepannya kita lebih waspada, lebih hati-hati lagi, dan tidak melakukan hal yang sama lagi, seperti itu. Jangan lupa setiap briefing selalu difoto, divideokan, dilaporkan kepada di aplikasi maupun di grup terkait agar semua eviden ini terrecord. Eviden ini bisa memberitahukan bahwa rekan-rekan memang konsisten untuk safety briefing dan mungkin ya amit-amit apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, ini bisa menjadi bukti bahwa rekan-rekan ini sudah melakukan K3. Kalau di K3 98% mungkin ada kejadian unsafe action, unsafe condition yang menyebabkan kecelakaan kerja, tapi 2% adalah karena nasib atau karena penentuan Tuhan gitu ya. Nah, 98% ini yang bisa kita usahakan untuk kita lakukan dari mulai briefing dan juga patrol nanti gitu. Nah, mungkin terkait safety briefing seperti itu yang bisa saya sampaikan ke depannya. Mudah-mudahan saya berharap terus menjadi perbaikan karena perencanaan ini menentukan progres pekerjaan yang akan kita lakukan. Apabila memang kita sudah melaksanakan persiapan ini dengan baik, tentunya kita bisa meminimalisir hal-hal seperti yang tidak kita inginkan, misalnya unsafe condition di lapangan, sudah bisa kita cegah dimulai dari perencanaan atau safety briefing yang dimulai sebelum memulai pekerjaan ini. Kalau dari saya itu, rekan-rekan mungkin nanti next-nya kita bisa melihat lebih banyak tim lagi ya untuk melakukan safety briefing. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan yang lainnya dari Pak Anggara terkait safety talk atau safety briefing pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. 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 Terima kasih Bang Tobing dan rekan-rekan semua untuk selalu konsisten melakukan safety briefing atau safety talk. Rekan-rekan semua yang hadir hari ini, mohon dengan sangat mulai hari ini diwajibkan untuk melakukan safety briefing. Ada atau belum ada atau tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan. Karena safety briefing merupakan salah satu langkah pencegahan yang bisa kita lakukan terkait keselamatan dan kesehatan kerja kita semua. Jadi, zero tolerance, tidak ada toleransi lagi rekan-rekan semua. Karena safety briefing merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh rekan semua. Tadi sudah ditekankan oleh Mbak Rika bahwa langkah apa saja yang harus dilakukan dalam proses safety briefing. Lalu selanjutnya rekan-rekan semua diingatkan kembali bahwa hanya 3 faktor saja penyebab kecelakaan kerja. Ini yang rekan-rekan semua harus ketahui. Yang pertama adalah unsafe action. Aksi-aksi tidak aman yang dilakukan oleh rekan-rekan. Maka dari itu, zero tolerance juga kepada rekan-rekan semua yang masih diketemukan melakukan tindakan-tindakan tidak aman untuk keselamatan dan kesehatan kerja rekan-rekan semua sendiri. Tadi Mbak Rika juga menekankan itu 80% tuh unsafe action. Secara teori yang masih diketemukan dalam kami melakukan safety patrol atau patroli. Yang kedua, unsafe condition, kondisi tidak aman. Berhentikan pekerjaan untuk sementara waktu. Jika memang diketemukan kondisi tidak aman. Cuaca buruk, kondisi di lapangan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Tetapi mohon diperhatikan, berhentikan sementara bukan berarti berhenti lama. Jika dirasa sudah aman di sekitarnya, dapat dilanjutkan segera pekerjaan sesuai dengan target-target yang telah ditentukan.
Yang ketiga, faktor dari kecelakaan kerja adalah near miss, hampir-hampir celaka. Nah ini, rekan-rekan semua, informasi-informasi hampir celaka ini harus diinformasikan dalam safety briefing. Diskusi dengan rekan-rekannya. Pak, kemarin saya hampir kesetrum. Pak, hampir terjatuh. Hampir tertimpa. Nah, ini didiskusikan dalam safety briefing. Supaya rekan-rekan satu timnya mengetahui dan tidak sampai terjadi kecelakaan di lokasi yang sama yang rekannya hampir celaka. Nah, ini fungsi dari safety briefing. Maka dari itu berdiskusi. Tadi juga Mbak Rika menekankan, tidak selalu harus formal. Di base camp masing-masing diskusi. Selain dari perencanaan kegiatan, kira-kira tindakan pencegahan apa terkait kecelakaan kerja atau near miss yang pernah terjadi di dalam satu timnya. Dan mohon maaf rekan-rekan semua, mulai dari sekarang jika yang terakhir dari kami dalam safety patrol masih ditemukan tidak melakukan tindakan prosedur keselamatan kerja, yang salah satu yang paling mendasar adalah memakai alat pelindung diri. Kami akan berhentikan sementara waktu pekerjaannya sampai dengan teman-teman semua melengkapi semua alat pelindung diri yang memang harus dipakai, yang tentunya juga dapat melindungi rekan-rekan semua. Dan yang paling sangat terakhir, rekan-rekan semua, mohon maaf, jangan bosan diingatkan. Karena kami tidak akan pernah bosan mengingatkan. Maka dari itu, mari sama-sama saling mengingatkan. Jika dirasa ada rekan-rekan kita yang melakukan unsafe action atau aksi-aksi tidak aman, karena satu rekan yang melakukan unsafe action dapat berdampak kepada rekan lain terkait kecelakaan kerja. Itu saja dari saya, rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan kita tetap konsisten melakukan safety briefing sebagai langkah tindakan pencegahan untuk keselamatan dan kesehatan kerja kita bersama. Terima kasih Bang Tobing, terima kasih Mbak Rika. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anggara atas insight dan tambahannya. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan juga untuk kita bersama untuk kebaikan ke depannya. Mungkin terakhir sebelum saya tutup dari Mas Tobing untuk rekan-rekan yang berada di lapangan terkait safety talk atau safety briefing sebelum mulai pekerjaan ini. Dipersilakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Rika, Mas Anggara, dan teman-teman Waspang sama teman-teman tim lapangan. Pak Andi sebagai project manager ya Pak. Saya titip pada Pak Andi dan teman-teman, safety briefing-nya belum terbiasa. Nah, kalau teman-teman diaktifasi, mereka sudah terbiasa dan semangat Pak. Semangkan kalau nggak melakukan safety briefing kayak nggak makan gitu Pak ya. Dan selalu diakhiri dengan semangat juga. Sehingga harapannya pada semangat teman-teman juga. Nanti saya pesan pada teman-teman Waspang contohkan ya Mas Nanupan, silahkan berangkat dan dicontohkan Mas yang sesuai dengan sudah cukup lengkap, baik sekali. Meskipun teman-teman juga lapangan Mas Asep dan Mas Bobi, nanti saya share juga supaya dilakukan. Jadi nanti pada saat Mas siapa ini? Mas Sodik ya, sorry Mas Sodik, Mas Dana ke lapangan, kemudian safety briefing-nya tidak perlu dari nol lagi. Berikut juga teman yang lainnya, Mas Nanang dan Mas ini saja, istilahnya kita ngetes lah teman-teman TK ini seperti apa sih, teman-teman Turnkey ini seperti apa sih, kalau memang mereka dari awal sudah
budaya yang baik tentang K3, pasti mereka akan melakukan dengan baik. Jadi minta tolong ya teman-teman Laspang, dimulai saja di minggu ini. Mungkin dari saya cukup seperti itu Mbak Rika, terima kasih. Baik, terima kasih juga Mas Tobing sudah difasilitasi kita dengan rekan-rekan pembangunan dari Kalimantan untuk kita diskusi sedikit ya. Mungkin hal seperti ini akan terus berjalan, mungkin nanti ketemunya 1 atau 2 bulan lagi karena memang kita bergantian untuk bidang-bidang yang lainnya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini cukup menjadi bekal rekan-rekan untuk memulai adanya safety briefing selalu sebelum memulai pekerjaan. Semuanya di-record, semuanya dikoordinasikan untuk setiap pekerjaan dan juga briefing K3-nya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya, teman-teman Waspang, rekan-rekan mitra dan juga Mas Tobing. Saya izin tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.